Halo teman-teman semua, kalian udah pada tahu belum apa yang dimaksud dengan cyberbullying? Jadi, cyberbullying adalah kegiatan perundungan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi digital, di mana kasus cyberbullying ini sedang marak terjadi di Indonesia akibat tingginya penggunaan smartphone dan penggunaan dunia maya. Namun, mengapa sih kita harus membahas cyberbullying? Yang pertama, karena tingginya angka cyberbullying. Yang kedua, untuk mencegah terjadinya peningkatan persentase cyberbullying. Dan yang terakhir, ternyata media sosial yang setiap hari kita gunakan merupakan sebuah tempat yang digunakan pelaku untuk melakukan cyberbullying loh. Nah, tingginya cyberbullying dan kejamnya dampak yang ditimbulkan akibat dari adanya cyberbullying mengharuskan masyarakat untuk lebih aware akan permasalahan dari perilaku cyberbullying. Mengingat cyberbullying ini akan memunculkan berbagai dampak negatif yang akan merugikan si korban. Mungkin sebagian dari teman-teman masih bertanya-tanya ya tentang apa itu cyberbullying. Jadi, cyberbullying merupakan perilaku agresif menggunakan media elektronik yang dilakukan secara berulang-ulang dari waktu ke waktu terhadap seseorang yang dianggap tidak bisa melakukan perlawanan atas tindakan tersebut. Selain itu, cyberbullying juga diartikan sebagai perilaku yang ditunjukkan untuk menakut-nakuti, membuat marah, atau juga memperlakukan mereka, yaitu si korban, untuk menjadi sasaran cyberbullying. Nah, pemerhati kesehatan mental anak dari UNICEF ini juga mengatakan bahwa resiko dari adanya tindakan cyberbullying akan meningkat di masa pandemi COVID-19 kemarin loh. Hal tersebut ini terjadi karena para siswa lebih sering mengisi dan menghabiskan waktunya menggunakan smartphone untuk berseluncur di dunia maya. Selanjutnya, jika dulu ada pepatah mengatakan mulutmu harimaumu, maka sekarang sudah berubah nih teman-teman, menjadi jarimu harimaumu. Karena orang yang mungkin saja terlihat pendiam di dunia nyata, boleh jadi sebaliknya di dunia maya. Jadi kalian harus hati-hati ya. Netizen Indonesia juga dinobatkan sebagai pengguna internet paling tidak sopan se-Asia Tenggara oleh Microsoft loh. Namun tidak lama setelah itu, netizen Indonesia pun langsung menyerang akun media sosial milik Microsoft tersebut, yang justru akan semakin memperkuat hasil penelitian yang dilakukan oleh Microsoft. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Program for International Student Assessment atau PISA mengenai persentase murid yang mengalami bullying, ternyata Indonesia menempati posisi tertinggi kelima di dunia loh, di mana 41% murid di Indonesia pernah menjadi korban perundungan. Waduh. Kemudian, lembaga donasi anti-bullying Teach the Label juga menyebutkan bahwa Instagram merupakan media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan aksi perundingan secara online atau cyberbullying. Kalian termasuk juga nggak nih? Nah, aksi cyberbullying ini bisa dinilai lebih kejam daripada bullying yang dilakukan di dunia nyata loh. Karena dampaknya yang lebih luas dan informasi yang sangat mudah tersebar di internet, sehingga akan ada banyak orang yang ikut terpengaruh untuk melakukan aksi pembulian terhadap si korban. Kemudian, cyberbullying juga bisa berpengaruh terhadap dunia nyata. Karena di saat orang-orang yang kita kenal mengetahui aib yang disebar tersebut, mereka akan ikut terpengaruh dan ikut mengucilkan si korban. Sehingga seseorang yang mengalami pembulian di media sosial akan merasa kehilangan semua teman-temannya. Selanjutnya, jejak digital yang tersimpan lama. Di mana selama aib seseorang tersebut masih ada di internet, maka si korban akan merasa terus-menerus dibully dan ditertawakan, dihina, serta bisa juga dicaci maki oleh semua orang. Kasian banget ya. Nah, yang terakhir, karena trauma psikologis akibat cyberbullying yang tidak mudah untuk disembuhkan. Jadi pada kasus tertentu, korban sampai melakukan aksi bunuh diri. Hal tersebut dilatar belakangi oleh adanya tekanan psikologis yang tinggi terhadap si korban yang menyebabkan korban akan merasa diserang di mana-mana. Nah, cyberbullying sendiri terbagi menjadi 6 bentuk loh teman-teman. Yang pertama ada flaming, harassment, denigration, cyberstalking, impersonation, dan yang terakhir ada outing and trickery. Yuk, aku bantu jelasin satu-satu ya. Yang pertama ada flaming. Nah, flaming ini apa sih? Jadi, flaming ini merupakan tindakan mengirim pesan teks
yang berisi kata-kata frontal dan juga kata-kata yang dipenuhi dengan rasa amarah. Next, ada harassment. Harassment merupakan tindakan mengirim pesan atau komentar yang berisi gangguan, ancaman, atau pesan yang menjengkelkan yang dilakukan secara terus-menerus sehingga korban akan merasa gelisah dan merasa terancam. Yang ketiga, denigration. Denigration sendiri merupakan tindakan untuk mengumbar keburukan orang lain melalui internet, sehingga akhirnya akan merusak nama baik dan reputasi orang yang dibicarakan pada jejaring sosial tersebut. Yang selanjutnya ada cyberstalking. Jadi cyberstalking sendiri merupakan tindakan untuk memata-matai, menguntit, dan juga mengganggu si korban yang dilakukan secara intens, sehingga korban akan merasakan ketakutan yang luar biasa sampai depresi loh. Yang kelima ada impersonation. Nah, impersonation merupakan tindakan untuk berpura-pura menjadi korban menggunakan akun palsu atau dengan cara membajak akun korban, yang mana kegiatan tersebut dilakukan sambil memposting dan mengirimkan pesan-pesan jahat kepada orang lain. Yang terakhir ada outing and trickery. Outing and trickery ini biasanya dilakukan secara bersamaan. Trickery sendiri merupakan tipu daya yang dilakukan untuk memperoleh rahasia atau foto pribadi dari calon si korban. Sedangkan outing merupakan tindakan menyebarkan rahasia si korban. Nah, biasanya korban ini tidak mau melakukan permintaan akan disebarkan. Hal ini sering terjadi pada anak dan remaja. Outing and trickery ini juga bisa disebut dengan cut grooming, yakni suatu tindakan yang dilakukan seseorang dengan cara menjalin hubungan dengan si korban dengan maksud untuk memanipulasi, mengeksploitasi, dan juga melecehkan si korban. Polda Metro Jaya sendiri menyebutkan setidaknya ada 25 kasus cyberbullying yang dilaporkan setiap harinya loh. Jadi, mari bersama-sama untuk bijak dalam bersosial media. And let's do it now to prevent cyberbullying. Ayo, lakukan sekarang untuk mencegah cyberbullying.